Beda vegetasi, beda rasa madunya. Beda vegetasi, beda juga khasiatnya. Halo Sobat dari Anak Desa, dalam video ini kita akan bahas hal menarik tentang lebah madu apis. Mulai dari cara budidaya, mengenal warna dan rasa madu berdasarkan vegetasinya, hingga khasiatnya yang luar biasa untuk kesehatan kita. Yuk simak videonya sampai selesai. Lebah madu jenis apis, seperti apis cerana dan apis mellifera. Lebah adalah makhluk kecil yang sangat luar biasa. Mereka berkomunikasi lewat gerakan tarian. Mencari nektar bisa sampai 5 km dan membantu penyerbukan yang penting bagi tanaman pangan di sekeliling kita. Uniknya lagi nih, semua lebah pekerja itu ternyata hanya lebah betina. Sementara lebah jantan atau lebah drone hanya bertugas buat kawin dengan sang ratu. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata satu koloni lebah bisa menghasilkan hingga 40 kg madu dalam setahun. Wow, luar biasa ya. Buat kamu nih yang tertarik nih buat budaya lebah madu nih, ini ada langkah-langkah mudahnya. Pertama, siapkan kotak sarang. Kotak sarang dari kayu. Tempatkan kotak kayu di tempat tenang, teduh, dan banyak bunga untuk vegetasi si lebahnya. Pastikan jauh dari polusi dan gak ada pestisida di sekitarnya. Lalu untuk koloni lebahnya sendiri kita bisa beli dari peternak terpercaya pastinya. Atau kita bisa coba tangkap sendiri di alam liar. Pastinya cara nangkapnya dengan teknis khusus juga. Ya itu wadahan banyak didieukeun. Nggak tuh yang dipencet. Sama asupan niruan. Ada sih kan tinggal lepas. Setelah itu, pastikan kotak sarang lebah diletakkan dekat dengan sumber air bersih dan cek sarang lebah setiap seminggu sekali. Dan jangan lupa panen madu hanya saat sarang sudah ditutup lilin oleh sang lebah. Buat kamu yang paling doyan konsumsi madu, perlu banget kamu tahu nih. Beda vegetasi, beda juga rasa pada madunya. Wah, ngucur. Itu geblek tuh. Đây con. Oh, madu tuh. Ternyata rasa madu sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman yang menjadi sumber nektar. Bunga dari pohon kopi, madunya beraroma tajam dan rasanya sedikit pahit. Kalau dari pohon karet, rasanya sedikit ringan dan warnanya agak cerah. Dari pohon kelengkeng, manisnya khas, ada aroma-aroma harumnya. Kalau dari bunga durian, rasanya eksotis dan agak sedikit tajam. Bunga dari pohon mangga, manisnya ada segar-segarnya dan ada aroma buahnya. Kalau dari pohon akasia, rasanya sangat ringan dan warnanya terlihat lebih bening. Pohon sonokeling rasanya agak kuat dan agak sedikit gelap. Dari pohon kaliandra, manisnya terasa pekat dan kalau dikocok agak kelihatan berbusa-busanya. Madu jambu mete, madunya berwarna gelap dan rasanya agak sedikit tajam. Dari pohon albasia, madunya terlihat lebih bening dengan rasanya floral agak sedikit lebih ringan. Anak pulawa. Nah, tidinya sok, Bos. Terus keluhur paratkeun. Gerak. Sopak dihareup. Awas burak. Luhur teuing. Awas burak. Piceun heula padahal mah, Wak. Piceun heula, Wak. Anjir, ada sih mah bener. Wah, lucu juga salah. Kalau ada hantam ke dipiceun sih buah mah eta na jadi hese ngawadahana. Kumaha diajar sama kayu jaga mah. Sopak deui atuh, Wak. Kita tahu ya, khasiat madu itu sebenarnya obat buat menyembuhkan berbagai penyakit.
Tapi kita perlu tahu juga dari mana vegetasinya dan apa aja khasiatnya. Karena beda vegetasi, beda juga khasiatnya. Oke lur, poin kita hari ini Strike-nya pokoknya ya. Madu dari vegetasi berbeda juga memiliki khasiat obat yang berbeda juga. Misalkan dari madu kelengkeng meningkatkan stamina dan mengatasi insomnia. Madu kaliandra membantu anemia karena tingginya zat besi. Madu durian memperkuat daya tahan tubuh. Sedangkan dari madu mangga baik untuk pencernaan. Madu kopi meningkatkan konsentrasi. Sedangkan madu akasia cocok banget untuk penderita diabetes. Madu jambu mete berkhasiat anti radang dan detoksifikasi. Madu albasia penenang alami. Madu karet membantu masalah pernapasan, sedangkan madu sonakeling mendukung fungsi hati dan detoksifikasi. Jadi 2 lapis ini. Ini apa? Alang teuing. Bedanya game koneng ini. Tahu kan akhirnya beda vegetasi itu ternyata beda warna dan pastinya beda rasa, beda khasiat juga. Ternyata lebah madu apis itu bisa disebut agen penyerbuk alami yang menghasilkan produk luar biasa. Budidayanya relatif mudah dengan perawatan rutin dan lingkungan yang sesuai. Jenis vegetasi tempat lebah mencari makan sangat mempengaruhi rasa khasiat obat dari madu yang dihasilkan. Langer luar kawi nah ini. Yang teringat ya ada. Jangan tetap ini. Siap. Ingat ya, madu dari pohon kelengkeng nggak sama dengan madu dari pohon kopi. Madu bukan hanya soal rasa, tapi juga soal manfaat. Lebah itu bukan hanya tentang penghasil madu aja. Lebah bisa disebut merupakan pahlawan ekosistem. Lewat madunya kita bisa merasakan manfaat kesehatan alami dari berbagai jenis tanaman. Pastinya beda bunga, beda rasa, beda khasiatnya juga. Nah, udah paham kan manfaat tentang madu dan lebahnya ini? Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Madu apa yang paling kamu suka? Coba tulis di kolom komentar. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu dari anak desa. Iya teh. Bagus ya Pak ceritanya. Luasnya berarti.